Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Optimis. Review kali ini adalah tentang sebuah film yang terinspirasi dari peristiwa yang disebut Dukhon, yakni peristiwa meteor yang bakal jatuh menghantam bumi. Peristiwa ini merupakan kejadian yang digadang-gadang bakal benar-benar terjadi. Semoga aja tidak benar ya. Oke, langsung saja kita simak review lengkap film yang berjudul Greenland yang dirilis pada tahun 2020. Film yang disutradarai, diproduksi, dan sekaligus diperankan oleh artis ternama yang bernama Gerald Butler. Ayo kita simak. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria tampan yang bernama John Garrity. Dia adalah seorang arsitek terkenal. Saat ini ia berada di atas gedung pencakar langit. Dari raut wajahnya terlihat ia sedang memikirkan sesuatu. Benar saja karena ia baru saja bercerai dengan istrinya yang bernama Alison Garrity dan telah memiliki seorang anak yang bernama Nathan. Pikirannya tambah runsing saat ia mendapati mandornya belum juga dapat menyelesaikan mengerjakan pengecoran sebuah gedung. Tetapi sang mandor selalu saja dapat memberikan alasan yang masuk akal. Hari itu John bergegas pulang. Dalam perjalanan dia mendengar berita tentang penemuan batu meteor yang bakal menghantam bumi. Berita seperti ini tentunya membuat pikiran John tambah kacau. Tujuan John adalah menuju ke rumah mantan istrinya. Ia sengaja memberanikan diri untuk datang karena ia bersama mantan istrinya itu berjanji akan mempersiapkan acara ulang tahun anaknya. Saat tiba, John tampak masih ragu untuk masuk, tapi dia kan masih punya kunci. Akhirnya ia pun masuk dan mendapati istrinya sedang jogging. Lalu John pun meminta maaf karena datang lebih awal. Dari cara bicara dan gerak-gerik John, sebenarnya ia masih terlihat mencintai mantan istrinya itu. Demikian pula dengan Alison. Tapi di sini tidak diceritakan mengapa mereka bercerai. Tak lama kemudian, Nathan pun memasuki rumah. Dia segera menemui ayahnya. Ternyata Nathan juga memiliki bakat seperti ayahnya, yakni menggambar. Karena John sendiri seorang arsitek. Di antara gambarnya itu, John melihat sebuah gambar meteor yang jatuh, dan Nathan mengatakan ia dapat cerita meteor itu dari gurunya. Namun untuk mengalihkan perhatian anaknya, John mengatakan komet atau meteor itu hanyalah terbuat dari sebuah kentut. Maksudnya, ia memberi kesan bahwa batu meteor itu tidaklah berbahaya. Malam itu John pun bermalam di situ. Keesokan harinya, berita tentang kejatuhan komet masih terus disiarkan. Dan pada hari itu mereka akan mengadakan acara ulang tahun anaknya. Saat berkemas di dapur, Alison meminta John pergi berbelanja dan membeli beberapa makanan tambahan. Ia meminta agar segera kembali karena tamu pasti akan segera datang. Lalu John dan anaknya pun meluncur ke sebuah supermarket. Saat mereka turun di parkiran, ia melihat banyak orang yang sedang menyaksikan parade pesawat tempur. Ya, tampaknya kejadian yang diberitakan benar-benar akan terjadi, pikir John. Saat mereka berbelanja dan memberi beberapa makanan, telepon seluler John berdering. Ia mendapati panggilan yang asing, panggilan yang disebut dengan peringatan presiden. Telepon peringatan presiden adalah panggilan khusus yang ditujukan kepada orang-orang yang terpilih, karena mereka memiliki profesi tertentu untuk diselamatkan. Lalu John pun bergegas pulang. Dalam perjalanan, ia pun menemukan banyak mobil militer yang sedang bergerak. Sesampainya di rumah, John mendapati banyak tetangganya yang sudah datang. Sepertinya mereka tenang-tenang saja. John mencoba memberitahukan istrinya tentang panggilan darurat itu. Namun istrinya menduga mungkin itu hanya latihan. Akan tetapi John memastikan bahwa itu sepertinya serius dan mereka harus bergegas menuju tempat relokasi dimaksud. Berita tentang kejatuhan meteor semakin nyata. Tampak rekaman batu meteor yang pertama yang mulai jatuh. Seketika John mendengar suara aneh di luar rumah. Kejatuhan komet atau meteor itu ditandai dengan berterbangannya burung-burung. Tak lama kemudian, John pun melihat bias gempa meteor sampai ke rumahnya. Mereka semua pun tampak kaget. Benar saja, komet baru saja jatuh di daerah Florida. Dan serpian meteor lain bakal kembali jatuh di daerah Orlando, tempat di mana mereka saat ini berada. Saat suasana masih mencekam, untuk kedua kalinya handphone John mendapat panggilan yang sama. Di antara mereka ternyata hanya John yang mendapatkan peringatan presiden untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Mereka harus bergegas ke tempat relokasi dengan menunjukkan bukti QR Code. Para tetangganya pun merasa cemas. Tak satu pun dari mereka yang mendapat peringatan itu.
Mereka pun bergegas pulang. The TV at But home. why did only John's phone get it? Pesta kecil yang belum sempat dilaksanakan itu pun akhirnya bubar. John hanya diperkenankan membawa satu tas saat relokasi. Mereka pun berkemas. John mengatakan agar membawa barang-barang untuk 1 tahun. Tentu saja istrinya pun heran. John memastikan istrinya mengamasi barang-barang yang penting termasuk obat insulin milik Nathan. Ternyata anaknya Nathan mengidap penyakit diabetes. Mereka pun segera meninggalkan rumah dan terlihat cuaca hari itu pun mulai gelap dan langit memerah. Terlihat tetangga John memanggil mereka memastikan untuk ikut bersama. Tetapi tentu saja John tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan salah seorang tetangganya pun histeris. Ia meminta John membawa anaknya untuk dibawa bersama. Tetapi sayang, tentu saja John tak dapat membantu. Dalam perjalanan, mereka melihat terjadi penjarahan di mana-mana. Sepanjang jalan pun macet. John harus mengambil jalan alternatif. Tak lama kemudian mereka pun sampai di salah satu bandara militer. Mereka harus menaiki sebuah pesawat untuk ikut relokasi. Dan di sana banyak orang-orang yang ingin menyelamatkan diri. Namun sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang terpilih karena mereka tak dapat menunjukkan QR code. Tentu saja John dapat memasuki area karena ia memiliki bukti QR code itu. Semua yang terpilih diarahkan menaiki pesawat. Lalu mereka pun dipakaikan gelang sebagai identitas. Saat pemeriksaan karena membawa tas lebih dari satu, mereka harus kembali berkemas, menyatukan barang dalam satu tas. Namun Allison dan John tak dapat menemukan obat anaknya. Lalu John pun meyakini bahwa pasti anaknya menjatuhkannya di mobil. Tanpa berpikir panjang, John pun berlari meminta izin untuk mengambil obat anaknya. Ia meyakinkan Allison bakal baik-baik saja karena ia telah memiliki gelang identitas. Saat John pergi, karena merasa khawatir suaminya ketinggalan pesawat, Allison menyampaikan pesan kepada seorang petugas, dan ia memberitahu bahwa suaminya sedang mengambil obat anaknya. Mendengar hal itu, petugas itu mulai curiga, karena siapapun mereka yang diselamatkan, tak boleh satu pun dari mereka mengidap penyakit. Allison mencoba memastikan itu hanyalah insulin untuk diabetes anaknya. Akan tetapi, itu tetap tak dibenarkan. Lalu dengan terpaksa, Allison dan anaknya kembali dibawa ke bagian pemeriksaan. Dengan berbagai alasan, Allison tetap tak dapat meyakinkan petugas, sehingga ia terpaksa batal berangkat. Disinilah awal perpisahan John dan This istrinya. was your family. Setelah berhasil mendapatkan obat anaknya, John pun segera mencari istrinya kembali. Dan ia bingung di pesawat manakah istrinya sudah naik. Dia berusaha bertanya pada petugas, namun tentu saja petugas tidak dapat meyakinkan siapa yang dicari John. Kemudian dengan ragu, John menaiki salah satu pesawat. Ia terus memanggil nama istrinya. Karena kondisi darurat, seluler pun tak dapat berfungsi. Saat di dalam pesawat, John ditegur oleh seorang penumpang lain yang melihat John memegang salah satu obat. Ia bertanya bagaimana John bisa masuk, karena tentu saja ia tidak dibolehkan. Lalu John pun memberitahu bahwa obat itu adalah milik anaknya. Lalu penumpang itu pun meyakinkan John bahwa jika demikian anakmu pasti tertahan dan tak dapat menaiki pesawat. Mendengar hal itu, John pun merasa yakin bahwa mungkin saja benar istrinya tak dapat menaiki pesawat. Lalu ia meminta petugas membuka kembali pintu pesawat. Namun celaka saat pintu pesawat dibuka, segerombolan orang telah menerobos masuk dan ingin menaiki pesawat. Maka terjadilah baku tembak dan akhirnya menyebabkan sebagian besar pesawat ikut meledak. Melihat kejadian itu dari kejauhan, Nathan mengatakan barangkali ayahnya berada di pesawat itu. Tapi ibunya meyakinkan bahwa ayahnya pasti selamat. Saat sampai di mobil, Allison mendapati mobilnya tak dapat bergerak karena begitu macet dan sudah dijarah. Kelihatan kaca mobilnya pun pecah. Saat bersamaan ia melihat anaknya mulai lemas dan pucat. Tentu saja itu dikarenakan ia kekurangan insulin karena gula darahnya mulai menurun. Ibu dan anak ini pun meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, John tiba di parkiran mobil mereka dan ia mendapati secari kertas yang dituliskan, "Temui aku di rumah ayah." Setelah membaca surat itu, John pun merasa lega. Ternyata benar istrinya masih selamat. Lalu ia terus berusaha menghubungi istrinya, namun tetap saja gagal. Dalam perjalanannya, Allison mendapati sebuah apotek yang tak jauh dari situ. Namun apotek tersebut dalam keadaan sudah dijarah. Ia mencoba mendapatkan beberapa persediaan obat dan mendapatkan insulin. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Segerombolan pemuda bersenjata mengancam setiap orang yang ada di dalam apotek itu. Meskipun sempat kepergok, Allison diizinkan untuk pergi. Dan beruntung saja ia mendapatkan tumpangan ketika ia berada di luar apotek. Tujuan Allison adalah Lexington, tempat ayahnya. Sedangkan tujuan keluarga itu adalah ke utara, yaitu ke Knoxville.
yang juga merupakan pangkalan udara untuk relokasi. Dalam perjalanan tersebut, suami keluarga itu terus mengoceh bahwa pemerintah terkesan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, mereka hanya menyelamatkan kucing gemuk yang kaya. Tentu saja yang dimaksud adalah panggilan perintah presiden. Dalam pembicaraan mereka, pria itu tahu bahwa Allison ternyata termasuk orang yang mendapatkan panggilan itu. Mendengar hal itu, pria tersebut pun mencoba memanfaatkan fasilitas gelang identitas. Mereka meninggalkan Allison di pinggir jalan serta merampas gelang identitas milik Allison serta membawa Nathan. Mereka hendak berpura-pura menjadi ayah Nathan agar bisa melewati pemeriksaan. Kini akhirnya John, Allison dan anaknya benar-benar terpisah. Di sisi lain, John mendapati sebuah truk yang kebetulan tujuannya juga ke utara. John pun ikut bersama dan mendapatkan tumpangan. Di dalam truk itu, John berkenalan dengan seorang pemuda yang ibunya juga terpilih karena ibunya adalah seorang dokter. Karena ia sudah lama tak berteguran dengan ibunya, maka tentu saja ia pun tak dapat mengikuti ibunya. Dalam pembicaraannya, pemuda itu menyebutkan sebuah lokasi aman yang disebut Greenland. Di sanalah tujuan mereka. Namun pastinya John belum tertarik karena ia harus terlebih dahulu menyelamatkan istrinya. Tak lama kemudian, seorang pemuda lain menyapa John. Ia mencoba memeras John untuk mendapatkan sebuah arloji cantik di tangan John. Tentu saja John menolak, dan terjadilah perkelahian. Akibat perkelahian itu, truk yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Saat tersadar, mereka masih terus berkelahi, sampai akhirnya tanpa disengaja dan karena terdesak, John pun membunuh salah satu dari mereka. Melihat kejadian itu, kemudian mereka semua melarikan diri. Kita kembali ke Allison. Setelah lama menunggu di jalan, akhirnya Allison pun mendapatkan tumpangan sebuah mobil lain. Satu keluarga ini pun bersedia membantunya untuk ikut ke arah utara. Sedangkan anaknya Allison, yakni Nathan, diminta untuk mengakui bahwa keluarga itu adalah ayah dan ibunya, agar mereka bisa melewati penjagaan. Lalu mereka pun terus turun dari mobil. Sama halnya di pangkalan militer yang pertama, di sini pun kondisi sangatlah kacau. Semua orang menginginkan relokasi. Lalu Nathan dan keluarga palsu itu pun diperiksa. Tanpa diduga, ternyata Nathan dengan berani telah mengakui bahwa mereka bukanlah kedua orang tuanya. Lalu Nathan pun diselamatkan dan keluarga itu terpaksa ditolak. Petugas segera mendapati Nathan dalam keadaan sakit. Tak lama kemudian Allison pun sampai ke lokasi. Ia segera berlari dan bertanya tentang anaknya. Beberapa petugas tak dapat memberikan informasi. Sampai akhirnya ia dibantu oleh seorang petugas lain. Lalu ia dibawa ke beberapa tenda kesehatan. Mengecek barangkali anaknya dirawat di sana. Setelah mencari di beberapa tenda, akhirnya Allison pun menemukan Nathan. Seorang perawat yang baik hati mencoba menyapa. Dialah yang membantu mengatasi diabetes Nathan. Dan perawat itu berjanji membantu Allison menuju Lexington menggunakan kendaraan militer. John yang tadi berjalan akhirnya mencoba memasuki sebuah rumah kosong. Di sana ia menyaksikan keadaan yang tambah mengerikan. Beberapa serpihan meteor terus berjatuhan, dan itu terjadi di banyak negara. Tentunya John harus terus bergerak. Ia mencoba meninggalkan rumah tersebut menggunakan sebuah mobil, dan ia meninggalkan pesan bahwa mobil itu ia pinjam sementara. Kali ini tujuan John adalah rumah Dale, ayah Allison, tentu saja mantan mertuanya. Namun setibanya di sana, ia tidak mendapati Allison. Bahkan Dale marah-marah. Ia bertanya di mana Allison. John coba menjelaskan bahwa mereka telah terpisah saat di bandara dan berjanji untuk bertemu di situ. Lalu terlihat kendaraan militer pun menurunkan Allison di persimpangan jalan menuju rumah ayahnya. Lalu Allison mencoba menghubungi ayahnya. Seketika John dan mertuanya itu bergegas menjemput Allison. Syukurlah akhirnya mereka pun dapat bertemu kembali. Kerinduan Allison kepada ayahnya pun tak terbendung. Ia merasa bersalah karena kondisi keluarganya saat ini. Setibanya di rumah ayahnya, mereka kembali mendengar berita tentang pecahan meteor lain yang lebih besar yang bakal menghancur sebagian dunia. Dan dalam pemberitaan itu ditampakkan sebuah tempat relokasi yang disebut Greenland. Seketika John menyadari bahwa itulah tempat yang dibicarakan temannya saat mereka berada di dalam truk sebelum terjadi kecelakaan. John berencana untuk menuju ke sana dengan cara menaiki sebuah pesawat seperti yang dikatakan temannya. Ada seorang pilot Kanada yang akan membawa mereka ke sana. Menjelang keberangkatannya, John dan Allison mencoba membujuk ayahnya untuk ikut bersama. Namun orang tua itu menolak dan ingin tetap bertahan. Dale mengatakan, susah senang, hidup mati, biarlah ia berada di rumahnya. Ya, begitulah kebanyakan orang tua.
Beberapa saat kemudian serpian meteor lain jatuh di dekat mereka. Suasana itu pun membuat John dan Allison harus buru-buru bergerak. Setelah berpamitan dengan ayahnya, mereka pun meninggalkan lokasi. Meskipun tak dapat ikut, Dale, ayah Allison, tampak lega dan ia pun mulai pasrah. Informasi tentang serpian terbesar yang bakal jatuh dalam waktu 15 jam terus diberitakan. Beberapa saat kemudian mereka pun mendapati jalan yang macet. John berusaha turun dan memeriksa. Ternyata telah terjadi kecelakaan sebuah kereta api yang tergelincir dari rel. Saat akan melanjutkan perjalanan, terdengar lagi berita ratusan serpihan meteor bakal berjatuhan di daerah di mana mereka berada. Benar saja, serpian itu pun mulai tampak di depan mata mereka. Semua orang pun berlarian menyelamatkan diri. Tentu saja hal itu sangatlah sulit. Serpian meteor itu berjatuhan merata di beberapa tempat. Meskipun tampak kecil, tapi itu pastilah berbahaya. Apalagi saat jatuh nanti besarnya sebesar lapangan bola. Suasana makin tak terkendali. Serpian meteor benar-benar memakan korban. Meskipun demikian, John terus berusaha memasuki sebuah hutan. Namun akhirnya mereka harus keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri dan berlindung di bawah jembatan. Namun seketika John berbalik ketika ia melihat sebuah mobil di mana pemiliknya masih terjebak di dalam. Ia pun berusaha membantu. Untung saja pria itu dapat diselamatkan dengan dibantu seorang pemuda lain. Namun akibat itu, John harus mengalami luka bakar di tangannya. Setelah agak tenang, malam itu mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Lalu diberitakan meteor terbesar berukuran 9 mil akan jatuh pada keesokan harinya, yang akan mengakibatkan terjadinya tsunami dan angin panas yang mencapai 900 derajat. Tentu saja Allison merasa ragu apakah mereka bakal sampai tepat pada waktunya. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke kawasan yang diperkirakan. Mereka telah melihat beberapa pesawat mulai meninggalkan landasan, dan terlihat satu pesawat terakhir. John pun mencoba mengejar melewati landasan pacu. Dan ternyata pesawat itu pun berhenti karena John berhenti di tengah landasan. Pilot itu pun marah-marah dan John meminta agar ikut bersama mereka. Namun sang pilot mengatakan mereka sudah penuh dan akan berbahaya jika menambah penumpang. John terus mendesak dan akhirnya dengan terpaksa pilot itu pun membawanya. Benar saja di dalam pesawat terlihat muatan sangatlah penuh. Tentu saja semua orang ingin menyelamatkan diri dan mereka akan menuju ke lokasi yang sama, yakni di Greenland. Lalu pesawat pun akhirnya tinggal landas. John dan Allison tampak senang, akhirnya usaha mereka pun terbayarkan. Dalam tidurnya, John membayangkan kenangan mereka bersama saat masih aman-aman saja. Sampai keesokan harinya, pesawat berhasil terbang dengan selamat dan sudah mendekati daerah yang dimaksud. Tampak kawasan itu masih dipenuhi dengan gletser, yakni seperti salju. Namun tak lama kemudian terjadi goncangan yang membuat seluruh penumpang panik dan mereka melihat sebuah bongkahan meteor lain jatuh di kawasan itu. Pesawat dalam keadaan yang tak terkendali dan terpaksa harus mendarat dan menghantam daratan bebatuan dan akhirnya kandas setelah menabrak sebuah gunung es. Lalu mereka pun bergegas untuk turun dan John pun memeriksa, ternyata pilot dan kopilotnya sudah dalam keadaan sakarat. Dan dari radio pemancar terdengar berita bahwa beberapa menit kemudian meteor terbesar akan benar-benar menghantam Eropa Barat. Dan saat bersamaan John pun melihat sebuah pesawat militer mendarat di dekat kawasan mereka. Dan ia meyakini bahwa itu adalah kawasan Greenland yang dimaksud. Mereka pun bergegas dan menemukan landasan. Seketika sebuah truk militer menjemput mereka dan membawa mereka ke penampungan. Kondisi debu dan asap letusan mulai terlihat. Akhirnya mereka pun sampai dan benar saja terlihat sebuah meteor besar melewati kawasan itu. Dan mereka pun bergegas memasuki bunker. Dari hasil rekaman terlihat ledakan pun terjadi dan akan menyebar membumi hanguskan kawasan Eropa Barat. Dan seluruh pengungsi mencoba mendapatkan tempat perlindungan yang layak. Seketika benturan pun akan sampai ke tempat mereka. John dan istrinya serta Nathan saling merangkul dan dimulai hitungan mundur. 10, 9, 8... Dalam suasana seperti itu, satu keluarga ini pun membayangkan kembali kehidupan mereka bersama. 9 bulan berlalu, mereka berada di bawah bunker. Suasana kota yang hancur dan hangus terbakar, menyebabkan tiada lagi kehidupan di atas bumi. Yang tersisa adalah mereka yang masih dapat menyelamatkan diri. Beberapa kawasan lain yang juga dapat menyelamatkan diri mulai melakukan komunikasi. Hari itu pertama pintu Palka mulai dibuka setelah 9 bulan dan terlihat suasana di luar yang mulai mereda. Namun tentu saja tiada kehidupan lagi di luar. Oke teman-teman, inilah fenomena alam yang tentunya menjadi pembelajaran bagi kita. Sungguh dahsyat ya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi hambanya, kita hendaklah selalu senantiasa bersyukur
agar musibah yang menimpa dapat terelakkan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi pada review film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.